Duduk yang rapi. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Udah sarapan? Udah, berarti udah semangat ya pagi ini ya? Belum semangat juga? Belum. Oke, kita periksa dulu kehadirannya pada pagi hari ini. Adira, apa kabar? Belum ada kabar. Aditya hadir. Agus Fazli rapat. Ardiansah di luar. Asbi, Asina, Bimo Raditya, Desi Asifa, Wahyu Saputra, Willy Andariska. Oke, terima kasih. Sekarang yang belum ada keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang belum ada keterangan. Tadi yang rapat Agus sama Adnan. Enggak. Oke, yang rapat 1 orang, berarti yang 6 lagi kita tunggu kabar dari wali kelasnya ya. Minggu kemarin kita sudah praktikum di komputer maupun latihan Microsoft Word ya. Ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, menyimpan file ke dokumen. Kemudian yang kedua setting halaman. Yang ketiga ribbon home. Yang ketiga kita berada di home untuk mengetik dokumen ya. Bagaimana cara kita mengganti huruf, mengganti paragraf dan ukuran hurufnya. Kemarin sudah dicoba. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali materinya. Masih sama seputar berpikir komputasional. Pelajaran pertama kita mengetik di coding C++, pelajaran kedua mengetik di Word. Selanjutnya kita pahami dulu bagaimana cara membuat alurnya. Jadi kita terbalik, latihan dulu baru kita pahami alurnya. Jadi tidak alur dulu baru kelanjutan. Oke. Tahapan berpikir komputasional ada berapa? Ada 4. Apa saja? Dekomposisi, kemudian Pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Nah, apa itu dekomposisi? Metode Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih sederhana. Kemudian apa lagi? Abstraksi apa? Menyaring, mengambil bagian yang penting atau mengambil bagian yang perlu, membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Selanjutnya, pengenalan pola. Mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depannya.
Setelah itu berpikir algoritma, mengerjakan sesuatu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkahnya, berarti kita membicarakan mengenai diagram alir. Diagram alir ini dikenal juga dengan flowchart. Flowchart. Pada bagian flowchart, untuk bagian flowchart ada beberapa gambar yang harus kita ingat. Yang pertama gambar persegi. Gambar persegi, tetapi bagian sudutnya membulat. Bagian sudutnya membulat. Ini kita namakan dengan start atau finish, atau kita kenal juga dengan mulai atau akhir. Ini kode perintahnya pada flowchart. Setelah membulat, kita gambarkan persegi dengan 4 sudut. Kalau tadi bagian atas sudutnya membulat, ini memang dia sudut. Persegi sudut, ini namanya proses. Pada bagian proses. Kemudian ada jajar genjang. Jajar genjang ini input atau output. Berarti kita mengerjakan prosesnya situ, ada yang kita masukkan, ada yang kita masukkan. Setelah ini ada gambar berikutnya. Apa namanya itu? Belah ketupat. Belah ketupat ini harus memilih, kemudian bulat ini konektor, terakhir panah atau aliran. Bagaimana cara menyimpan file? Ayo, bagaimana cara menyimpan file? Save, kemudian ubah nama, selesai. Save lagi. Masukin ke folder. Udah banyak nih ya, langkah-langkahnya udah bolak-balik aja nih ya. Nah, kalau kita buat diagram alirnya, kita gambarkan dulu. Mulai persegi yang ada sudut. Mulai. Untuk menyimpan file kita, prosesnya di mana? Kita menuju ke ribbon apa kemarin? Ribbon apa? Iya, ribbon file. Berarti kita klik di bagian ribbon file. Setelah ribbon file apa lagi? Apa yang dia ketik di file? Save. Save atau save as ya. Setelah save as apa lagi? Apa diketik? Lokasi penyimpanan atau di data D. Setelah data D, new folder. Berarti di sini kita harus memilih. Oke, memilih yang pertama dan kedua. Pilihan pertama ini jika tidak ada folder. Sama, kita masih proses. Belum ada folder. Sementara pilihan berikutnya sudah ada folder. Kita punya sebuah persoalan. Pak Ahmad memiliki lahan dengan ukuran 20 meter kali 50 meter. Kemudian Pak Ahmad ingin memberi pagar di sekeliling lahan tersebut. Tentukan panjang pagar yang mau dibuat dan membuat lahan tersebut. Nah, sekarang kita dihadapkan pada sebuah permasalahan yang kadang-kadang terjadi di dalam masyarakat, dalam lingkungan masyarakat. Soal yang ini, soal seperti ini bisa kita lakukan dengan atau bisa kita selesaikan dengan menggunakan tahapan berpikir komputasional. Kita bisa menggunakannya dengan menggunakan tahapan berpikir komputasional. Sekarang kita cek. Dekomposisi apa tadi? Menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang Lebih kecil. Sekarang masalah yang besar ini kira-kira kita bagi dua. Apa yang mau dikerjakan?
Atau apa yang mau dihitung? Apa itu? Panjang pagar dengan luas lahan. Kita ingin menghitung panjang pagar dengan luas lahan. Kalau panjang pagar berarti yang kita ukur apa? Kelilingnya kan? Ya, Pak. Keliling dari lahan. Berarti kita uraikan. Yang pertama kita butuh kelilingnya. Yang kedua kita menghitung luas. Kemudian tahapan kedua kita absorpsi, buang bagian-bagian yang rasanya tidak perlu. Buang bagian-bagian yang tidak perlu. Pak Ahmad perlu nggak? Nggak. Kedua. Ya. Itu ukurannya perlu nggak? Perlu. Oke, yang perlu kita tandai. Apa lagi yang perlu? Pagarnya perlu nggak? Perlu. Perlu. Informasi untuk keliling dan luas. Pahamannya perlu? Pagarnya perlu? Mau pagar besi, pagar beton perlu untuk menghitung keliling? Oh enggak. Kalau enggak, berarti kita buang. Kira-kira ada lagi yang mau diperlukan? Nggak ada. Berarti yang kedua, yang ukuran. Ini bagian-bagiannya kita ambil dulu ya. Ukuran. Ada keliling, ada luas, ada ukuran. Selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola biasanya berhubungan dengan rumus-rumus kalau soal matematika. Untuk menghitung keliling, rumusnya apa saja? Panjang Kali lebar. keliling apa rumusnya? Persegi 2 panjang tambah 2 lebar. Kalau luas rumusnya B kali L. Oke. Nah, ini bagian-bagian yang perlu kita kerjakan atau yang kita butuhkan nantinya untuk mengerjakan soalan matematika dengan menggunakan tahapan berpikir konvensional. Ambil bagian yang perlu, buang bagian yang tidak perlu, kemudian dekomposisi, uraikan permasalahan-permasalahannya menjadi bagian yang lebih sederhana. Jadi sepanjang teks ini kita hanya mengambil bagian-bagian tertentu. Nah, selanjutnya kita akan coba menguraikannya pada tahapan berikutnya, berpikir algoritma. Nah, pada tahapan berpikir algoritma, 3 bagian penting. Pertama, input. Kedua, proses. Yang ketiga, output. Ya, ada 3 bagian: input, proses, dan output. Pada bagian input, 2 hal yang diingat: mana yang variabel, mana yang konstan. Variabel ini merupakan lambang yang nilainya bisa kita ubah. Sementara konstanta ini nilainya selalu tetap. Ingat, variabel lambang yang nilainya bisa kita ubah, sementara konstanta bagian yang nilainya selalu tetap. Pada bagian ini, pada soalan ini, mana yang bisa kita gunakan sebagai variabel? Mana variabel yang kita butuhkan? Variabelnya apa pada bagian input? Yang pertama, panjang. Ya, panjang sebagai variabel. Yang kedua, lebarnya variabel. Yang ketiga, keliling. Yang keempat, luas. Panjang, lebar, keliling, luas merupakan sebuah variabel. Setelah variabel, kita tentukan prosesnya. Bagaimana cara mencari luas? Luas sama dengan panjang Kali lebar. kali lebar. Keliling 2 kali panjang tambah 2 kali
Lebar. Setelah itu pada bagian output kita tinggal menunjukkan tulisannya. Jadi luas lahan Pak Ahmad sama dengan dan keliling lahan Pak Ahmad ini pada bagian output. Jadi tinggal pisahkan mana yang input, mana yang proses, mana yang output. Nah, bagian ini kalau kita kerjakan pada sebuah aplikasi itu dikenal dengan nama coding. Ya, dengan nama coding. Jadi coding ini serangkaian perintah yang ditampilkan dalam sebuah aplikasi untuk menghasilkan bagian-bagian tertentu. Sekarang kita belajar coding lagi. HP-nya silahkan dikeluarkan. HP-nya silahkan dikeluarkan. Pastikan sinyalnya ada. Ya. Kita buka di Google Blog Edu. Blog Edu. Perhatikan bagian-bagian yang ada di sebelah kiri. Yang berwarna merah ada import, kemudian yang biru variabel, orange statement. Selanjutnya ada teks sampai ke bagian bawah. Warna-warnanya berbeda semua ya. Ya, oke. Sekarang kita masukkan ini variabelnya. Variabelnya kita masukkan. Klik di bagian variabel yang warna biru, kemudian klik variabel. Klik yang variabel warna biru, klik variabel. Panjang, oke. Tambah lagi lebar, oke. Setelah itu luas, oke. Sampai ke building. Building Pak. Ya. Jadi ada 4 variabel ya. Pak. Jadi itu balik-balik. Enggak apa-apa. Pak, ini Pak. Create, oke. Silahkan dibuat variabelnya. Panjang, lebar. Betul, Pak. Oke, betul. Kayak gini Pak. Panjang lebar gini aja, Pak. Ya, betul. Gini Pak. Satu-satu dibuat satu-satu jadi 4. Panjang, oke. Lebar, oke. Ada 4 variabel. Masih di biru? Masih di bagian yang biru. Start kode. Create code. Ya, create variabel. Dah. Kayak gini Pak. Ya, Buat apa lebar, Pak? lebar. 1/2. Alia. Kamu nggak mau bareng-bareng? Pak, jangan dong, jangan dong. Tanya lupa. Ya, tinggal ganti. Gimana? Apalagi ya, hello word-nya, yang hello word diganti dulu teksnya. Ganti apa, Pak? Jangan Pak. Panjangnya nanti. Jangan nanti. Nanti kita ambil yang apa dulu? Ambil yang variabel dulu. Variabel Pak. Variabel ini tarik aja ke samping. Ini masakannya tulisan gitu. Ya. Masakan panjang gitu. Variabel. Ini ada. Mana Pak? Ini. Nah, itu saya ke bawah print. Tinggal ganti dia. Ini. Oh iya Pak. Nah, Nah, Pak. ini ganti luasnya jadi Panjang. Nah, tinggal sambungkan aja lagi ke dalam. Ini kayak mana Pak? Yang biru ini. Yang ini. Nah, klik aja. Nah, ke sini. Oh. Nah, panjang. Ini dulu input. Ente dulu baru input. Ente dulu. Baru input. Input Nah, dan ganti ini. Masukkan Ini kayak mana nambahannya? ukuran panjang. Nah, lanjut ke yang satu lagi. Buat lagi. berarti ini lagi. Ya, lagi sama. Nah, diganti lebar. Nah, ganti sama. Proses tambahkan int sama inputnya. Baru buat ini juga. Iya. Oh, oke. Itu di HP Bu. Panjang. Ambil statement. Ini. Statementnya kita ambil convert dulu yang int. INT. Oke. Masuk ke 0.
Nol, 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 nol. Nol. Mana masuk? Seret ke nol. Tunggu, bentar. Gini. Ya, sesudah INT baru ambil input sesuai dengan gambar. Ini untuk yang luas. Kita makainya mat Keliling dulu, Pak. matematika. Keliling juga sama. Kita kan udah mulai rumus tuh. Heeh. Rumus berarti kita pakai mat Man. pada matematika konsepnya. Jadi ada dua bagian nanti yang mau kita kerjakan. Ambil bagian atas rumus Keliling. pertama. Ini, Pak. Ya, Sini, Pak. ke nol ya, oke. Oke. Ini kan rumusnya kita kan 2 kali panjang, 2 kali lebar. Heeh. Berarti bagian satu kita Sakit. menghitung 2 kali lebar. Di angka satunya kita buat lambang kurung dulu. Ini kayak gini, Pak, gimana? Ganti hello world-nya. Jangan value-nya dihilangkan, ganti, balik. Batal. Ini memang pendek gini, Angka Pak. satunya kita ambil fungsi mat lagi. Heeh. Matnya lambang kurung. Gini, Pak. Ya. Di sini. Ya. Dalam kurung masukkan panjang kali lebarnya. Nasib fungsi mat. Ini. Ini. Ini, Pak. Ya. Kalau sini. Heeh. Dah, berarti apa rumusnya? Bisa. Pak, abis ini apa, Pak? Kayak gini gampang. Yang warna hitam kita ambilnya di mat, fungsi mat. Ini yang proses pertama, ini proses kedua. Jadi ada lambang kurungnya. Iya, itu dulu kita buat. Masukkan ke angka nolnya, kemudian buat tanda kurung, masukkan ke 1. Salah, keluarkan lagi.